tadi udah belajar nih tentang lingkungan yang bersih, lingkungan yang kotor. Nah, sekarang kalau lingkungan kotor otomatis kita harus bersihkan. Nah, bersih itu adanya sampah kan? Nah, bagaimana cara kita mengolah sampah tersebut? Ya seperti kalian jelaskan tadi, ada sampah organik, anorganik, D3 ya kan, yang bisa terurai hanya dua, yaitu organik dan anorganik. Ada yang tahu flow ekonomi? Flow ekonomi itu seperti mendapatkan uang. Bisa tuh adik-adik, dari sampah bisa kita jadikan uang. Dan kita akan jelaskan untuk next selanjutnya. Terus jenis limbah, organik dan anorganik. Nah, ini harus diingat ya, organik adalah contohnya sisa makanan, daun. Terus anorganik ada plastik, logam, kaca. Nah, untuk organik itu mudah diurai. Sedangkan anorganik tidak mudah diurai dan harus didaur ulang. Paham? Oke. Nah, apa itu sampah organik? Tadi Bapak baru jelaskan. Ada yang tahu? Sampah yang mudah diurai. Nah, ini nih adik-adik contoh dari sampah organik. Sampah yang perlu diurai atau sampah limbah rumah tangga. Mana pencemaran tanah, terus air, terus udara dan mengganggu kesehatan. Pencemaran tanah deh. Terus ada air seperti yang Kakak jelaskan tadi, ekosistem terganggu. Terus kita nanti nggak bisa makan ikan, ya kan? Dan dari seafood, udang, kerang itu mereka bakal menurunnya perkembangan biakan mereka karena kerusakan laut, kerusakan air tawar. Akibatnya kita tidak bisa menikmati apa yang diciptakan Tuhan kan. Terus nomor 3, udara. Udara itu seperti polusi dari pabrik-pabrik, ya kan? Udara asap motor, kendaraan itu menyebabkan pencemaran polusi loh dek. Untuk asap motor itu menyebabkan polusi sebenarnya. Nih, untuk penjelasannya, mengisi botol plastik dengan sampah non organik untuk dijadikan bahan bangunan. Non organik atau limbah plastik tadi kan, dimasuki dalam botol dijadikan bahan bangunan. Terus yang oke, ada itu bangunan contohnya, bahan bangunan tadi dari Corbridge. Botol ini pada tim, di bahan bangunan ada yang tahu? Contohnya mungkin kalian bisa buat gapura dari Corbridge. Gapura ataupun kalian bisa buat taman-taman, tempat duduk, sofa. Itu bisa dilakukan dengan Ecobris. Ecobris dari sampah. Lebih bermanfaat kan sampah tadi kan dibanding sampah kalian buang, atau kalian bakar, dibuang sembarangan. Lebih baik kan manfaatnya? Oke. Nomor keempat, pengolahan energi. Sampah juga menjadi sumber listrik atau bahan bakar. Sumber listrik atau bahan bakar. Ada yang tahu PLTSA? PLTSA adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, pembangkit listrik tenaga sampah itu ya bahan bakunya adalah sampah. Sampah-sampah yang tidak terurai itu dijadikan PLTSA. PLTSA sampah tadi dijadikan listrik. Ya mungkin untuk kebutuhan rumah tangga seperti lampu ya kan, kipas angin, apa rumahnya ada AC atau sebagainya ya kan. Nah, itulah manfaatnya atau cara dari pengolahan limbah sampah bisa menjadi sumber energi. Nah, bagaimana kalian bisa mengolah limbah sampah tersebut kalau kalian tidak tahu jenis-jenisnya, tujuannya, serta pengertian dari pengolahan limbah sampah. Mulai dari sekarang, kira-kira kalau katanya bisa nggak adik-adik mengolah sampah dengan baik? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa.